warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Dwi Rizky dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Baiklah, di sini saya akan memaparkan gangguan ansietas. Gangguan ansietas adalah sekelompok kondisi yang memberikan gambaran penting tentang ansietas yang berlebihan, disertai respon perilaku, emosional, dan fisiologis. Individu yang mengalami gangguan ansietas dapat memperlihatkan perilaku yang tidak lazim, seperti panik tanpa alasan, takut yang berlebih-lebihan terhadap objek atau kondisi kehidupan, melakukan tindakan berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, mengalami kembali peristiwa yang traumatik, atau rasa khawatir yang tidak dapat dijelaskan atau berlebihan. Pada kesempatan yang dijelaskan tadi, sering terjadi banyak orang memperlihatkan salah satu perilaku yang tidak lazim tersebut, seperti respon normal terhadap ansietas. Perbedaan antara respon ansietas yang tidak lazim ini menganggap gangguan ansietas ini ialah bahwa respon ansietas cukup berat sehingga bisa mengganggu kinerja individu, kehidupan keluarga, dan lingkungan sosial. Banyak individu yang mengalami gangguan ansietas merasa takut mereka akan menjadi gila karena perilaku mereka yang tidak lazim, atau mereka mengalami serangan jantung karena respon fisiologis seperti palpitasi, berkeringat, dan kesulitan bernapas. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas respon yang tidak lazim tersebut dan sangat menginginkan respon itu berhenti. Adapun pengertian dari ansietas ini adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas, individu ini akan merasa tidak nyaman atau takut, kemungkinan memiliki firasat akan ditimpa malapetaka. Padahal ia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam tersebut bisa terjadi. Tidak ada objek yang dapat didefinisikan sebagai stimulus ansietas. Ansietas ini merupakan alat peringatan internal yang memberikan tanda bahaya kepada individu. Selanjutnya yaitu takut. Takut ini sebenarnya tidak dapat dibedakan dari ansietas karena individu yang merasa takut atau ansietas mengalami pola respon perilaku, fisiologis, dan emosional dalam rentang yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara kedua ini adalah bahwa rasa takut timbul sebagai respon terhadap objek mengancam yang dapat diidentifikasikan. Ansietas memiliki dua aspek, yakni aspek yang sehat dan aspek yang membahayakan, yang bergantung pada tingkat ansietas, lama ansietas yang dialami, dan berapa baik individu melakukan coping terhadap ansietas. Ansietas ini dapat dilihat dalam rentang ringan, sedang, sampai dengan ansietas berat sampai panik. Adapun ansietas ringan ini merupakan perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan perhatian yang khusus. Sedangkan ansietas sedang ini merupakan perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda, individual menjadi gugup atau agitasi. Yang terakhir itu ada ansietas berat. Ansietas berat ini dialami ketika individu meyakini bahwa ada sesuatu yang berbeda dan ada ancaman. Ia memperlihatkan respon takut dan distrek. Selanjutnya kategori gangguan ansietas. Gangguan ansietas ini memiliki banyak manifestasi, tetapi ansietas adalah gambaran utama pada gangguannya. Adapun kategori gangguan ansietas, yang pertama gangguan panik, yang kedua gangguan fobia atau sosial atau spesifik, yang ketiga agorafobia atau gangguan panik, yang ketiga gangguan obsesif, keempat gangguan stres pasca trauma, yang kelima gangguan stres akut, yang keenam gangguan ansietas umum, yang ketujuh gangguan ansietas akibat kondisi medis, yang terakhir gangguan ansietas akibat zat. Gangguan panik, gangguan fobia, dan OCD adalah gangguan yang paling sering terjadi dan menjadi fokus pada pembelajaran kita.
Selanjutnya, gangguan panik. Serangan panik adalah suatu episode ansietas yang cepat, intens, dan meningkat yang berlangsung 15-30 menit. Ketika individu mengalami ketakutan emosional yang besar, juga ketidaknyamanan fisiologis, selama serangan panik, individu tersebut sangat cemas dan memperlihatkan 4 atau lebih gejala. Yang pertama yaitu palpitasi, berkeringat, tremor, sesak napas, rasa asphyksiasi, nyeri dada, mual, ataupun menggigil. Selanjutnya, fobia. Fobia ini rasa takut yang tidak logis, intens, dan menetap terhadap objek tertentu atau situasi sosial yang menyebabkan timbul distres yang ekstrim dan mengganggu fungsi hidup normal. Individu dengan fobia mengalami ansietas antisipasi walaupun berpikir tentang kemungkinan menghadapi objek fobia yang menakutkan, dan mereka melakukan perilaku ritual yang tidak lazim sebagai upaya menghindarinya. Misalnya, individu yang mengalami fobia terhadap kuman secara ritual mencuci tangan terus-menerus sepanjang hari. Mencuci tangan terus-menerus sepanjang hari ini merupakan ansietas individu tersebut berkurang. Perasaannya bahwa ansietas berkurang ini merupakan pre-migraine dari melakukan perilaku ritual tersebut. Adapun gejala fobia spesifik. Yang pertama, rasa takut yang tidak rasional terhadap suatu objek, misalnya hewan, lingkungan. Contohnya pada lingkungan ini seperti air, badai, ketinggian. Prosedur medis atau situasi. Situasi ini contohnya seperti jembatan, terowongan, ruang kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu respon ansietas yang cepat, 3 lebih, sampai respon panik 4 lebih terhadap objek yang ditakuti. Yang ketiga, kalian mengetahui responnya ekstrim dan berlebihan terhadap suatu situasi. Yang keempat, melakukan upaya menghindari objek fobia. Yang kelima, perilaku mengganggu hubungan interpersonal, performa kerja, atau aktivitas hidup lainnya. Demikianlah itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.